Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat. Pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menjaga kita semua. Terutama Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kelapangan waktu untuk kita, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid ini, Masjid As-Salam Bandara, untuk melanjutkan rangkaian kajian kita, kajian rutin setiap hari Sabtu malam Ahad, untuk membahas tentang tarbiyatuz dzatiyah. Bagaimana seorang muslim ataupun muslimah berusaha untuk mendidik dirinya terlebih dahulu agar memiliki kepribadian Islami. Insyaallah kita masih melanjutkan dari buku panduan kita yang berjudul At-Tarbiyatuz Dzatiyah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan, dan kita masih membahas di subjudul urgensi tarbiyah dzatiyah. Kita masih melanjutkan poin-poin yang ada di subjudul urgensi tarbiyah dzatiyah di poin yang ke-6 atau yang ke-7. Ya, yang ke-6 terakhir sudah kita bahas bahwa di antara urgensi tarbiyah dzatiyah, di antara ahamiyah atau peran poin-poin penting untuk mendidik diri agar memiliki kepribadian Islami sebagai sarana dakwah. Sarana dakwah yang paling kuat pengaruhnya ketika pada diri seorang muslim ataupun muslimah tampak pada dirinya sosok ketauladanan, dan ini tidak mungkin dicapai kecuali seorang muslim ataupun muslimah berupaya untuk mendidik diri agar dirinya memiliki kepribadian Islami di tengah-tengah keluarganya, khususnya di tengah keluarganya atau di tengah lingkungannya. Kita sudah sampaikan bahwa menuntut ilmu syar'i ini bukan hanya semata-mata kewajiban para da'i, akan tetapi kewajiban seorang muslim dan muslimah. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun status ekonominya, kaya ataukah miskin, maka muslim dan muslimah wajib mempelajari agama Islam. Taib. Kemudian yang ke-7 kata beliau, kita lanjut yang ke-7. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita agar kita bisa sedikit demi sedikit mendidik diri kita, sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa perkara ini sangat penting karena masing-masing kita nanti yang pertama kali ditanya oleh Allah Ta'ala kepada diri kita, ya ini tentang diri kita masing-masing. Taib. Yang ke-7 kata beliau, di antara urgensi tarbiyah dzatiyah, bahwa tarbiyah dzatiyah ini merupakan cara yang benar untuk memperbaiki realita yang ada. Realita apa yang kita hadapi saat ini para jemaah? Keterbelakangan dalam berbagai macam aspek-aspek
kehidupan manusia. Terlebih lagi dari sisi aspek keagamaan. Dari sisi jumlah kita tidak ragukan lagi umat Islam termasuk jumlah manusia terbanyak di muka bumi ini dari orang-orang yang beragama Islam. Dari sisi jumlah kita mendominasi. Akan tetapi tidak hanya dari sisi kuantiti saja. Dari sudut pandang Islam itu harus juga dari sisi kualitinya. Kualitas keislaman kita hari ini, di mana masih kita dapati sebagian kaum muslimin, bahkan bisa kita katakan sebagian besarnya tidak memahami apa itu Islam sebagai agama mereka. Kita dapati masih kebanyakan, bahkan ini survei pribadi ataupun mungkin dari kebanyakan para dai-dai, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang mereka terjun langsung ke lapangan dakwah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok mungkin, akan didapati bagaimana umat Islam yang mereka beragama Islam tapi masih sangat terbelakang tentang Islam itu sendiri. Nah, ini menjadi pekerjaan berat bagi kita semua. Oleh karena itu kata beliau di sini, adakah di antara kaum muslimin yang tidak merasa prihatin dengan kondisi yang ada pada umat Islam di berbagai aspek kehidupan mereka, baik aspek keagamaan, aspek ekonomi, politik, komunikasi, sosial, atau aspek-aspek yang lainnya? Maka kita sangat prihatin. Ya, di awal beliau bertanya, adakah di antara kaum muslimin yang tidak merasa prihatin? Ya, tidak ada. Sebagai umat Islam saya rasa hampir mayoritas, hampir rata-rata umat Islam merasa prihatin dengan umat Islam itu sendiri, dengan kondisi mereka saat ini dari berbagai macam aspek-aspek kehidupan, terutama kata beliau dari sisi aspek keagamaan, aspek ekonomi. Keterbelakangan itu menimpa umat Islam. Ya, terlebih lagi aspek ekonomi, walaupun yang paling utama adalah aspek keagamaan. Karena sesungguhnya Nabi kita SAW dalam banyak kondisi dan keadaan, tatkala beliau SAW memberikan pilihan-pilihan dari aspek kehidupan ini, maka beliau selalu mengedepankan aspek keagamaan. Ya, beliau selalu mengedepankan aspek keagamaan ketika dibandingkan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya. Contoh dalam hal memilih jodoh, Nabi SAW tidak mengingkari, tidak menafikan, sah-sah saja, boleh-boleh saja seorang memilih pasangan. Kemudian yang menjadi tolak ukur utamanya adalah ketampanan atau kecantikan, ya, atau kekayaan, atau kebangsawanan. Tapi tetap Nabi SAW mengatakan fasfar bidzatid din. Ketika Nabi SAW mengatakan tunkahul mar'ah li arba', wanita itu dinikahi karena 4 hal. Apakah karena kecantikannya, li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali diniha? Apakah karena kecantikannya, kebangsawanannya, karena sebab kekayaannya, hartanya, agamanya? Tapi tetap Nabi SAW memberikan prioritasnya apa? Agama dulu. Fasfar bidzatid din, kata Nabi. Zatud din, ini dia tarbiyah dzatiyah. Fasfar bidzatid din, kata Nabi. Pilih wanita yang zat agamanya kuat. Pilih juga laki-laki yang zat agamanya kuat. Tarbiyah dzatiyahnya itu kelihatan, kepribadian islaminya itu kelihatan. Pilih yang seperti itu. Nah, itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita SAW sendiri sudah berbicara dari 14 abad yang lalu tentang kepribadian. Ya, Nabi sudah membicarakan bagaimana kepribadian manusia ketika memilih jodoh, memilih pasangan, memilih teman, memilih sahabat, memilih partner, memilih serikat.
Ya, ketika kita hendak berserikat kepada orang-orang tertentu, maka perhatikan agamanya dulu. Karena dalam agama itu ada amanah, ya, yang perlu dijaga. Ada kejujuran yang darinya kita akan mendapatkan keberkahan, keuntungan, keberkahan. Agama, kata Nabi, fasfar bidzatid din. Kalau ada yang mengatakan Islam atau Nabi tidak membicarakan tentang psikologis manusia, tentang kepribadian manusia, maka kurang banyak hadir di majelis ilmu dia, berarti kurang banyak menelaah Quran dan hadis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah jauh-jauh hari membahas kejiwaan manusia, sampai-sampai para ulama membuat satu satu bidang ilmu, satu cabang ilmu yang sering disebut dengan tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Ya hampir sama seperti yang kita bahas, berkaitan dengan diri manusia, membahas tentang kejiwaan manusia dari sudut pandang Quran dan sunnah, dari sudut pandang Islam. Ada, sudah dibahas, ada. Anda mau tenang jiwanya, mau lurus pikirannya, maka lihat di dalam Islam, ambil ilmunya di dalam Islam. Ketika kita kurang banyak belajarnya, hadirnya, kurang jauh mainnya katanya, ya, kurang banyak mainnya di majelis-majelis ilmu, sehingga samar bagi kita hal itu. Seakan-akan Islam tidak membahas itu, dikira Islam hanya membahas solat. Padahal pada solat itu sendiri ada nilai-nilai kejiwaan manusia. Ada. Taib ya. Jadi kembali tadi ke sini kata beliau bahwa adakah kaum muslimin yang tidak merasa prihatin dengan kondisi umat Islam hari ini? Tidak ada. Hampir rata-rata umat Islam memperhatikan dan prihatin dengan kondisi Islam itu di hari ini. Baik itu dari sisi keagamaan yang Nabi SAW sudah mendahulukan masalah agama, kata Nabi. Dalam hal memilih manusia, lihat agamanya. Memilih pasangan yang dengannya nanti kita mendapatkan keturunan, agamanya. Ya. Begitu juga di dalam hal pertemanan, kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu di atas agama teman dekatnya, agama lagi. Cari teman dalam segala hal pertemanan. Apakah teman keseharian, teman belajar, teman sekolah, teman di dalam usaha, berbisnis. Karena itu akan menimbulkan kedekatan, akan menimbulkan tarik-menarik. Kalau kita lebih kuat magnetnya, dia tertarik. Tapi kalau tidak, siap-siaplah kita akan mengikuti cara beragamanya dia. Kalau agamanya bagus, alhamdulillah, kita tertarik dengan magnet kekuatan agamanya. Kalau tidak, na'udzubillah, ya, na'udzubillah, kita akan terikut arus dia terus. Taib. Maka ini kata beliau, aspek keagamaan. Kita banyak keterbelakangan umat Islam hari ini. Demikian juga ekonomi, tidak usah dibahas ya, terbelakang kita dalam hal ekonomi, politik, komunikasi, sosial dan aspek yang lainnya. Jawabannya kata beliau tentu tidak ada, maksudnya tidak ada umat Islam yang tidak prihatin dengan kondisi Islam hari ini, kondisi umat Islam hari ini. Tapi bagaimana kiat memperbaiki realitas pahit yang dialami umat kita sekarang ini? Nah, bagaimana islahnya, memperbaikinya, itu yang terpenting. Ketika kita melihat hampir rata-rata di setiap wilayah daerah keterbelakangan umat Islam, terus bagaimana memperbaikinya? Ya, bagaimana memperbaiki realitas pahit yang dialami umat kita sekarang? Apa langkah efektif untuk berjalan dengan arah yang benar menuju perbaikan? Walaupun sebagian kalangan sudah mulai mencoba dan menyuarakan caranya masing-masing, metodenya masing-masing. Ada yang ingin memperbaiki umat dari jalur politik,
Jangan ada kan? Ada ingin memperbaiki umat dari jalur pemerintahan, ada ingin memperbaiki umat dari jalur dakwah, ada yang ingin memperbaiki generasi ini dari jalur sekolah-sekolah misalnya, halakoh-halakoh, majelis. Ada yang ingin memperbaiki umat ini dari jalur ekonomi, mulai membahas ekonomi Islam. Tapi apakah kita katakan sudah cukup sampai detik ini? Kalau kita benar-benar memperhatikannya, ternyata belum. Ya, ternyata belum. Apakah dengan cara mengeluh dan menyesal saja itu bukan solusi? Hanya sebatas mengeluh, aduh umat kita sekarang ini ya, aduh umat Islam hari ini, aduh. Itu tidak akan memberikan perubahan. Kalau hanya sebatas kita bercerita, menceritakan, membicarakan saja, hanya sebatas membicarakan keterbelakangan, ini tidak akan memunculkan solusi. Ya, atau dengan ringkas, menyampingkan usaha dan sarana lain, dimulai dengan tarbiyah dzatiyah. Ini salah satu cara untuk memperbaiki kondisi umat Islam hari ini. Maka setidaknya masing-masing muncul kesadaran untuk memperbaiki dirinya sendiri, sehingga masing-masing punya kepribadian Islami. Punya kepribadian Islami masing-masing kita, yang laki-laki ataupun perempuan. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah Ta'ala. Mau laki-laki mau perempuan, siapapun yang beramal saleh dan salihah, berusaha menjadikan dirinya menjadi seorang hamba yang saleh atau salihah, min dzakir au untha wa huwa mu'min, dia kuatkan imannya, dia perbagus status imannya, status mukmin atau mukminahnya. Maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia itu tidak hanya semata-mata melimpah hartanya para jemaah. Kalaulah kehidupan bahagia, hayatan thayyibah yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dengan al-amwalul kathirah saja, dengan harta yang banyak, maka pastinya akan terjadi kerusakan, bahkan lebih besar kerusakannya kalau semuanya dipenuhi oleh Allah Ta'ala, harta banyak semuanya. Kita tidak akan pernah dengar lagi ada yang namanya kuli bangunan yang siap membangun rumah-rumah kita, ya kan? Kenapa? Karena setiap kita panggil dia akan berkata, justru kamu yang mau saya bayar, bangunkan rumah saya. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak juga. Kita panggil dia, tolong bangunkan rumah saya bayar kamu sekian. Kamu yang saya bayar lebih dari itu, mau bangunkan rumah saya. Maka tidak akan terjadi maslahat besar. Ya, jadi kebahagiaan yang dimaksud di dalam ayat tadi, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, yang paling utama, dan ini harusnya rata-rata dimiliki oleh orang-orang beriman, kaya atau miskin, yaitu kebahagiaan hati. Itu dulu. Hayatul qalb, hayatul nafs, hayatul batin, hidupnya hatinya. Itu yang hampir tidak didapati mayoritas umat Islam. Kegalauan yang mereka hadapi, kekacauan pikiran, cara pandang dan cara memanajemen kehidupan, itu dimulai dari rusaknya hati mereka, tidak hidupnya hati mereka. Kalau hati seseorang itu hidup, dia akan mendapatkan mutmain fi qalbi, qalbuhu mutmain. Dan salah satu cara, kata Allah Ta'ala, untuk menjadikan hati itu tenang, bizikrillah, ala bizikrillah tatmain al-qulub. Ketahuilah, kata Allah, kalau hati itu mau tenang, zikrullah,
Apa itu zikr? Az-zikr Al-Quran. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami telah menurunkan az-zikr, az-zikr Al-Quran, dan kami pastikan akan menjaga Quran tadi. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Hai manusia, sudah datang nasihat dari Tuhan kalian. Apa itu? Al-Quran. Sebagai syifa'u lima fis sudur, kata Allah, untuk mengobati kekacauan hati kalian, penyakit-penyakit hati yang itu membuat kehidupan seseorang itu kacau balau, amburadul. Itu dia para jemaah. Ya. Maka yang dimaksud di sini kehidupan yang baik itu adalah dimulai dari Allah memberikan kehidupan pada hatinya. Ya, berbuahnya keimanan sehingga bercabang-cabang. Karena iman itu bercabang-cabang. Ketika keimanan seorang tidak membuahkan cabang-cabang keimanan, disitulah dia terjadi kegalauan, kegundahan dalam kehidupannya. Itu dia. Maka kata beliau sini ringkasnya, tanpa mengenyampingkan usaha dan saran lain, dimulai dengan tarbiyah dzatiyah yang dilakukan setiap orang, laki-laki maupun wanita, terhadap dirinya. Itu tadi, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Secara maksimal, kata beliau, upayakan tarbiyatuz dzatiyah ini, mendidik diri sendiri memiliki kepribadian Islami. Usahakan maksimal, jangan seadanya saja para jemaah. Maksimalkan syumul, kata beliau, universal dan seimbang. Maksudnya seimbang, jangan sampai juga nanti melampaui batas. Dan Nabi SAW tidak suka dengan perbuatan dalam agama ini melampaui batas. Tetap koridornya sunnah Nabi. Man raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Siapa yang benci dengan sunnahku bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Bukan golonganku. Ini beliau ucapkan gara-gara ada 3 orang sahabat yang berkeliling ke rumah Nabi, lalu menanyakan amal-amal Nabi kesehariannya. Lalu mereka berkata, salah satu berkata, aku akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Oh, kalau aku puasa terus nggak akan pernah berbuka. Kalau aku akan menjauhi wanita dan tidak mau menikah selama-lamanya. Sampai ke telinga Nabi. Kalau kita ingin bertanya, 3 orang sahabat tadi niatnya baik atau tidak? Baik niatnya. Niatnya itu untuk meningkatkan ketakwaan, tapi melampaui batas, tidak mengikuti koridor Nabi, mengikuti sunnah. Lalu Nabi menunjukkan, adapun sunnahku, kata Nabi, aku qiyamul lail, sholat malam, tahajud, dan aku juga tidur. Aku puasa, kadang juga enggak puasa, dan aku juga menikahi wanita. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, tata caraku, bimbinganku, dia tidak suka, ghulu, melampaui batas, bukan golonganku, kata Nabi. Enggak boleh juga melampaui batas. Makanya maksimal tapi tidak melampaui batas, kata beliau. Ya, seimbang, kata beliau, bahasanya itu seimbang. Taib ya. Karena jika setiap individu itu baik, ya, jika setiap individu kaum muslimin, ya, umat Islam, pada setiap individunya itu saleh atau salihah, baik, maka baik pula keluarga dengan izin Allah. Itu dia. Kalau seorang suami, ya, zuddin, kalau seorang istri zatuddin, maka insya Allah akan terlahir dari keduanya tadi juga anak-anak yang zawuddin, ya, anak-anak yang kuat agamanya. Nah begitu dia.
Jika masing-masing individu laki-laki perempuan berusaha memaksimalkan pendidikan dirinya sendiri, mentarbiyah dirinya sendiri, menanamkan kepribadian Islami pada diri masing-masing, maka di dalam keluarga saat bertemunya laki-laki dan perempuan, dan insya Allah akan menghasilkan anak yang sama seperti pohonnya, kan akan membuahkan seperti akarnya, kan seperti itu. Akarnya bagus, bibitnya bagus, akan berbuah yang bagus pula, insya Allah, biiznillah. Sehingga apabila muncul keluarga-keluarga seperti ini secara otomatis, karena di sebuah lingkungan, ya, di sebuah wilayah itu terdiri dari susunan keluarga-keluarga, rumah tangga, istilah kita sekarang, ya, kakak ataukah RT, kan begitu ya, RW, RT, lalu menjadi sebuah desa, kecamatan, kabupaten, sampai provinsi, terus seperti itu. Baik. Lalu dengan sendirinya masyarakat pun akan menjadi baik. Itu dia. Begitulah pada akhirnya realitas yang ada menjadi baik secara total, sedikit demi sedikit. Maka ini perlu kita gaungkan para jamaah. Kita gaungkan tarbiyatuz zatiyah pada setiap individu umat Islam, muslim muslimah, mukmin mukminah, berupaya untuk mendidik diri masing-masing, perhatian dengan dirinya terlebih dahulu, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan pada dirinya, sehingga nanti sedikit demi sedikit ini akan memberikan pengaruh pada yang lainnya. Terus kedelapan atau yang terakhir dari urgensi tarbiyah zatiyah, keistimewaan tarbiyah zatiyah, pada akhirnya urgensi tarbiyah zatiyah lainnya ialah mudah diaplikasikan. Maksud beliau di sana ada banyak urgensi tarbiyah zatiyah yang lainnya, tapi beliau hanya memberikan ya beberapa poin-poin pokok saja dari pentingnya tarbiyah zatiyah tadi. Ya, apabila dari ketujuh poin tadi ini bisa diterapkan atau menjadi motivasi bagi setiap muslim dan muslimah, maka yang lainnya akan lebih mudah. Ya, yang lainnya akan lebih mudah diaplikasikan, kata beliau. Sarana-sarananya banyak dan selalu ada pada setiap muslim di berbagai waktu, kondisi dan tempat, seperti akan dijelaskan kemudian nanti. Ini berbeda dengan tarbiyah ammah, pembinaan secara umum, pendidikan secara umum yang punya waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat khusus seperti ini. Ini tarbiyah ammah namanya. Ya, tapi kalau tarbiyah zatiyah ini bisa dilakukan lebih banyak dalam sehari. Kalau seperti halaqah kita ini, kajian kita, majelis kita hari ini seminggu sekali. Tapi untuk mendidik diri sendiri dalam sehari bisa berkali-kali. Seorang itu bisa berkali-kali mendidik dirinya dalam sehari. Dia katakan kepada dirinya, dia gerakkan dirinya, dia perbaiki dirinya, dia nasihati dirinya sendiri. Ya, makanya itulah diantara manfaat ya muhasabatun nafs. Ya, muhasabatun nafs, berupaya untuk evaluasi diri, menghisap diri sendiri sebelum nanti dihisap pada hari kiamat. Walaupun asar ini ada yang mengatakan, para ulama asarnya itu dhaif, dari Umar bin Khattab. Ketika dia mengatakan dalam asar disebutkan, Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisaplah diri kalian, hitunglah dulu diri kalian, koreksilah diri kalian terlebih dahulu di dunia sebelum nanti di akhirat kalian dikoreksi sama Allah. Maka kita perlu evaluasi para jemaah, kita perlu koreksi diri, kita perlu waktu-waktu di mana kita sendiri, perlu sekali. Ada saat-saatnya kita harus sendiri, antara kita dan Rob kita saja. Tidak perlu teman terdekat kita ikut, nggak perlu istri kita, suami kita ikut, anak kita ikut, teman, friend kita, best friend kita, nggak perlu ikut. Kita sendirian saja. Ya, lalu kita koreksi diri kita.
Tatkala kita temukan kekurangan demi kekurangan, maka sampaikan kepada Allah secara langsung berduaan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita dimasukkan ke dalam salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Nabi SAW dalam hadis yang masyhur sekali, hampir rata-rata kita hafal dan pernah dengar hadis ini. Ya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilli, hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah tabaraka wa taala. Dinaungi oleh Allah 7 golongan ini. Nabi menyebutkan imamun adil, yang pertama kali imam yang adil, lalu seterusnya kedua, ketiga, empat, seterusnya sampai yang ke-7. Nabi menyebutkan tentang seseorang, ya, seseorang yang dalam kesendiriannya dia mengingat Allah. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seorang dalam kesendiriannya dia zikrullah, dia ngingat Robnya, berduaan saja dengan Allah, dia panggil Robnya dengan nada yang halus, Tuhanku, Robku, aku begini, perbaiki diriku ya Allah, bantu aku ya Allah. Ini insya Allah sampai apa? Sampai menangis dia. Fafadat ainah, kata Nabi, sampai berlinang air matanya berbicara dengan Robnya. Tangisan yang seperti ini tidak bisa kita katakan tangisan untuk mencari pujian. Kalau nangis bareng-bareng, ada pemimpinnya, ada yang ininya ya, bapak-bapak, ibu-ibu, nangis semua kan. Bapak-bapak saya buat nangis kan gitu kan. Ya ini bisa potensi ria kan begitu. Pintu ria itu mudah sekali kena seperti ini. Tapi kalau Anda sendiri, siapa yang mau Anda cari di situ? Istri antum, ya, suami langsung, sok takwa ya kan gitu ya. Ya. Jadi kita itu harus ada saat-saatnya kita itu sendiri ya para jamaah, untuk evaluasi diri supaya mudah bagi kita untuk memperbaiki diri ini. Taib ya, ini kata beliau. Ya, selesai untuk subjudul ini. Kita lanjut ya, masih ada waktu ini. Kita masuk kepada subjudul yang lainnya, sebab-sebab ketidakpedulian terhadap tarbiyah dzatiyah. Sebab-sebab ketidakpedulian seorang muslim ataupun muslimah terhadap tarbiyah dzatiyah ini. Beliau akan utarakan di sini, akan jelaskan dengan ringkas apa sebab-sebab orang Islam, umat Islam enggak peduli dengan tarbiyah dzatiyah, enggak peduli mendidik dirinya sendiri. Bahkan ada di antara mereka lebih sibuk mendidik orang lain tapi melupakan dirinya sendiri. Jangan para jemaah, jangan. Allah Ta'ala sudah menegur itu di dalam beberapa ayatnya. Kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Amat besar marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian sibuk keluar, kalian sibuk berbicara kebaikan tapi melupakan diri sendiri. Jangan. Kita sudah sampaikan urgensi tarbiyah dzatiyah, di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim. Allah mendahulukan apa? Qu anfusakum, kata Allah, jaga diri kalian dulu sebelum keluarga. Jika kamu seorang kepala rumah tangga, Anda seorang ayah, Anda seorang suami, dahulukan dirimu di hadapan Allah. Bebaskan dulu dirimu di hadapan Allah. Setelah itu berusahalah untuk bebaskan keluargamu, bebaskan istrimu, anak-anakmu dari jilatan api neraka. Tapi bebaskan dulu dirimu. Jangan sampai istrimu selamat, anak-anakmu selamat, tapi justru kamu yang terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ini namanya rugi serugi-ruginya. Dan ini bisa kita katakan kebodohan di atas kebodohan. Ini pengorbanan dengan kedunguan, dengan kebodohannya. Karena pengorbanan dalam sudut pandang Islam itu tidak menjadikan dirinya masuk neraka, kan itu. Seperti para mujahidun,
orang-orang yang mati, wafat atau syahid di medan perang, jihad fisabilillah. Mereka mati, mereka korban di sana, terbunuh mereka di sana. Tapi apakah menyebabkan mereka masuk neraka? Tidak. Allah janjikan pahala yang sangat besar. Allah siapkan surga khusus untuk para mujahidun dengan mi'atu darajat, kata Nabi. Dalam hadisnya Nabi mengatakan bahwa untuk para mujahidun Allah siapkan 100 derajat surga. Ya. Nah, ini bukan pengorbanan yang sia-sia. Yang kita maksud pengorbanan sia-sia adalah pengorbanan yang dengannya dia tetap masuk neraka. Dia berkorban dengan hartanya, seorang ayah misalnya, seorang suami, hartanya sudah banyak habis untuk istri anak-anaknya, tapi tetap dia yang masuk neraka duluan, istri dan anak-anaknya selamat. Nah, ini kan rugi namanya. Jangan. Kenapa? Karena dia melupakan dirinya sendiri. Nah, maka dari itu di sini beliau ingin menjelaskan apa sebab-sebab seorang tidak peduli terhadap tarbiyah dzatiyah. Kata penulis di sini, kendati saya sudah menyebutkan alasan-alasan yang menegaskan urgensi tarbiyah dzatiyah bagi setiap insan muslim dan muslimah, namun di sela-sela realitas yang dialami sebagian besar kaum muslimin di berbagai aspek kehidupan mereka, kita lihat ketidakpedulian yang nyata terhadap tarbiyah dzatiyah, dan mereka tidak memberikan porsi perhatian yang maksimal kepadanya. Padahal sudah kita sampaikan tadi, juga sudah kita ingatkan kembali ayat yang pernah kita bahas. Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, dan dalil-dalil yang lain. Jika kita kaji sebab-sebab ketidakpedulian dan kelalaian terhadap tarbiyah dzatiyah, maka kita lihat bahwa itu disebabkan banyak hal. Penulis di sini hanya menyebutkan di antaranya saja. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, qillatul ilm, minimnya ilmu. Nah, ini dia salah satu sebab mengapa sebagian umat Islam, bahkan mungkin bisa kita katakan sebagian besar umat Islam, nggak peduli untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, tidak peduli memperbaiki diri sendiri. Kenapa? Mungkin karena ini sebabnya, dan mungkin ini di antara sebab yang paling banyak, kedangkalan ilmunya dari ilmu agama. Ya pasti secara otomatis solusinya apa para jamaah? Udah kita sebutkan sebelumnya, kurang kesadaran terhadap wajibnya belajar ilmu agama. Dikira belajar ilmu agama ini hanya khusus untuk para dai saja, ya, hanya untuk ustadz-ustadz saja. Sampai-sampai seakan-akan generasi-generasi kita dibatasi belajar agama. Bisa saja ada sebagian orang tua, saya dengar seperti itu, mudah-mudahan kita tidak, dengan alasan anak saya tidak ingin bukan mau jadi ustadz sehingga dibatasi belajar agamanya. Ya, mencukupkan udah segitu aja lah. Kenapa? Karena anak saya cita-citanya, profesinya bukan mau jadi ustadz. Jangan para jamaah, ya, jangan tanamkan seperti itu. Kalaupun cita-cita jadi ustadz itu bukan cita-cita yang tercela juga, ya kan, yang harus dijauhi. Emang kenapa kalau anak-anak Anda jadi ustadz? Melarat? Kan enggak juga. Ya, kan enggak. Ya, jadi bukan karena itu. Justru kita motivasi semangat belajar agama. Dan itulah salah satu sebabnya mengapa kebanyakan umat Islam nggak sadar pentingnya tarbiyah dzatiyah ini, karena minimnya ilmu mereka tentang Islam itu. Ketidaktahuan ataupun kebodohan sebagian besar umat Islam tentang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah
yang menganjurkan dan mengajak kepada tarbiyah dzatiyah. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, para ulama membuat bahasan-bahasan dengan penamaan tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs. Apa tujuan ulama membuat tulisan-tulisan dengan judul seperti itu dan yang semisalnya? Supaya membangun kesadaran umat Islam akan pentingnya setiap orang, setiap individu dari umat Islam memperhatikan dirinya terlebih dahulu, agar tersadarkan. Perhatikan dirinya dulu. Bukan berarti nggak perhatian sama yang lainnya, tapi secara urutan. Itu sudah kita sebutkan dari awal. Dahulukan dirinya, perbaiki diri. Itu. Jadi ketidaktahuan sebagian besar umat Islam tentang dalil Quran dan Sunnah yang menganjurkan dan mengajak kepada tarbiyah dzatiyah, minimnya pengetahuan mereka tentang keutamaan amal-amal saleh, minimnya pengetahuan mereka tentang pahala yang besar, minimnya pengetahuan mereka tentang hasil-hasil positif bagi diri mereka dan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Ketidaktahuan mereka tentang permusuhan setan yang tidak pernah berhenti dengan segala cara untuk menggembosi mereka dari seluruh kebaikan dan ketaatan. Nah itu. Jarangnya seseorang untuk membahas ilmu pada jemaah. Ini akan mengakibatkan dia akan lupa dengan musuh. Itu dia. Di antara efek yang lainnya, efek negatif ketika seorang jarang belajar agama, ya, minim waktunya yang dia pakai setiap harinya untuk membahas agama, akhirnya apa? Dia kena hukuman, lupa siapa musuh utamanya yang pernah menjadikan manusia pertama harus dikeluarkan dari surga, yaitu syaitan. Lupa dia jadinya, nggak sadar dia, sehingga tanpa dia sadari yang dia jadikan patokan, yang dia jadikan ikutan apa? Bisikan syaitan yang lebih mendominasi dalam dirinya, dalam hatinya, batinnya, jiwanya, pikirannya. Kenapa? Jarang dengar nasihat, jarang mempelajari agama, jadi lupa siapa musuh. Bahkan terbalik, yang bukan musuh dimusuhin sama dia. Itu parah jadinya. Yang bukan musuh dimusuhin. Betapa banyak kita dapati orang-orang sesama kaum muslimin yang mungkin sama-sama, mungkin bahkan bisa sama-sama belajar agama, apalagi yang orang awam ya, yang sama-sama belajar agama. Akhirnya apa? Bermusuh-musuhan. Kenapa? Lupa siapa musuhnya. Lupa musuhnya siapa. Ya, yaitu syaitan. Allah yang katakan bahwa syaitan itu aduun mubin, kata Allah. Ya, musuh nyata bagi kalian, kata Allah. Jangan jadikan teman, itu maksud Allah Ta'ala. Jangan kalian jadikan ikutan. Jangan lupa ini musuh kalian. Jangan nanti yang bukan musuh dimusuhin hanya gara-gara sepele, perkara yang harusnya toleransi, yang harusnya bisa dimaafkan, akan tetapi karena gembosnya syaitan sehingga masalah itu seperti permasalahan antara langit dan bumi. Ya, padahal permasalahan itu mungkin tidak lebih besar dari seujung kuku saja. Yang seharusnya itu sudahlah, bukan perkara yang besar, perkara yang mungkin masing-masing tujuannya baik, niatnya baik, mungkin satu dari keduanya atau mungkin dua-duanya cara menyikapinya salah, ya sudahlah, bukan perkara yang besar, tapi dibesar-besarkan. Akhirnya apa? Bermusuh-musuhan, lupa sama musuh aslinya. Kenapa dia tidak berpikir jangan-jangan setan sedang memanas-manasin saya supaya bermusuhan dengan dia? Kenapa yang jelas-jelas dia beriman, kita dapati dia baik, misalnya teman kita itu misalnya,
Dia baik, selama ini kita kenal dia baik, tapi satu masalah saja langsung kita tinggalkan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa enggak syaitan yang kita tinggalkan sejauh-jauhnya? Kok teman yang kita kenal selama ini baik-baik saja kita musuhi? Hanya gara-gara masalah yang sepele saja. Nah itu dia. Ya, jadi minimnya ilmu bisa mengakibatkan demikian. Apalagi orang-orang yang mungkin tidak pernah membahas tentang ilmu, maka perselisihannya pastinya lebih besar. Hanya saja nggak kelihatan, kan begitu. Padahal sebenarnya mereka lebih bermusuh-musuhan. Karena ada maunya saja mereka kelihatan bersatu, karena sama-sama sejalan hawa nafsunya. Sudah masuk waktunya itu ya? Taib ya, kita dulu ini, bacakan dulu ini sampai selesai. Taib ya, jadi itu. Ketidaktahuan mereka tentang permusuhan setan yang tidak pernah berhenti dengan segala cara untuk menggembosi mereka dari seluruh kebaikan dan ketaatan. Semua ini menjadi penyebab ketidakpedulian mereka terhadap diri mereka sendiri dan perbaikannya dengan perbaikan yang ideal. Jadi setan itu tidak pernah tenang ketika melihat seorang muslim ataupun muslimah sudah mulai semangat di dalam belajar. Nah, dia itu akan gembosin terus, nanti aja, jangan tunggu dulu, nanti kau dimusuhi, nanti kau dijauhi, nanti, akhirnya dia terus menunda-nunda kebaikan tadi, yaitu menuntut ilmu. Taib ya para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya? Sudah ya? Oh iya, taib. Kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Kita sudah masuk di sebab-sebab ketidakpedulian terhadap tarbiyah dzatiyah ini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi nasihat untuk kita semua, menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.